Setelah musim lalu gagal menembakkan meriamnya ke kota Manchester, malah meledak ke London Utara sendiri. Kali ini kita akan bahas apa saja yang telah dan harus dipersiapkan oleh Arsenal untuk menyongsong musim depan. Kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Bahas Arsenal gitu. Bahas Arsenal. Aduh, sayang sekali tidak ada Mas Gondrong. Gak ada Mas Gondrong. Mas Gondrong itu di YouTube itu dihujat udah. Udah banyak juga dia hatersnya. Cuman udah mulai banyak yang dukung dia. Sekarang arah angin hujatan lagi ke Maca. Jamet Nol Football Knowledge ini. Paradiba. Musuhnya Maca. Nama YouTube-nya Paradiba. It's okay. Pesan-pesan lo dong buat Paradiba dikit aja ya. Nggak apa-apa, lanjutkan aja lah. Lanjutkan aja ya. Kalau itu kan nggak suka sama opini saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, haters gonna hate ya. Iya. No comment pokoknya, selalu lah gitu ya. Selalu. Oke, kalau gitu kita sebelum perkenalan gue pengen ngasih tahu dulu nih sesuatu. Sebenarnya agak ya, untunglah kita sesama manusia gitu ya, saling mengasihi, mengayomi dan lain sebagainya. Saudara Islam. Iya. Saudara Islam. Kenapa gitu? Kita kan ingat yang minggu lalu kita syuting kan, yang bahas Real Madrid. Okay. Itu kan ternyata kan gue cerita kan kita ketemu sama Mas. Sampai minggu ini juga Masnya masih di sini. Ini dia Masnya. Ya jadi nggak ada pakaian, jadi tetap di sini. Katanya Mas udah punya tempat tinggal tapi ternyata belum. Akhirnya saya ajak ngobrol kemarin si Masnya. Mas mau nggak gabung lagi sama YouTube saya? Tapi Mas ngomong dikit-dikit aja Mas. Gitu. Akhirnya mau ya Mas ya. Posisinya masih sama kayak gitu. Posisinya masih sama. Belum gerak. Dia tidur aja begini. Begini malu. Iya memang begitulah. Tapi udah mau dia ntar ngomong-ngomong dikit aja katanya. Kalau sebanyak-banyak katanya. Cuman kalau seru saya banyak Mas. Gitu. Nah, kita lihat nanti. Oh, asalnya mana? Ungaran. Persatuan Sepak Bola Indonesia Ungaran. Persium. Oh ada Mas. Ada. Persium anjing. Gimana lah? Coba nanti kayak bisa diceritakan sedikit. Iya nanti. Nanti cukup menarik. Soalnya kan di sini belum terlihat sampai ke sana ya. Belum. Jarang terdengar podcast kita. Iya. Jarang terdengar sampai Ungaran. Oke, kalau gitu kita perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan semua, gue adalah Rizky, gue playmaker yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian ini. Sebelah kanan gue siapa nih Mas? Saya ada Mas Ikro. Grogi dia. Mas Ikro biasa. Grogi. Dan teman-teman, ini perkenalan keluarga baru kita, Mas Ikro namanya. Iya. Depan saya ada siapa nih? Silang. Nama saya Alwi. Seperti biasa, Maca. Kita pengen bahas soal tim yang 2 musim berturut-turut gagal juara. Tapi musim lalu sampai pekan terakhir gagal juaranya. Yaitu Arsenal. Arsenal ini kan banyak yang bilang, wah ini skuadnya tipis banget men. Pantesan aja nggak akan bisa bersaing sama City kalau kayak gini. Nggak akan jadi juara lah. Paling jauh cuman mantatin. Makanya gue bikin obrolan kali ini jadi lebih menarik karena kita mau bahas transfer Arsenal. Kira-kira siapa aja nih? Karena Arsenal lumayan ya 2 musim ke belakang lumayan cerdik lah dalam beli pemain dan menjual pemain. Beli pemain juga ya lumayan, pemain-pemain yang dibeli pada kepake kecuali Fabio Vieira ya. Fabio Vieira. Tusuk gigi. Seapak-apaknya Kiwior juga masih kepake loh, gitu kan. Cuman di luar itu ya sudahlah. Semua berperan penting lah gitu. Oke, gue pengen bahas dulu nih Arsenal. Arsenal ini kan belum ada rumor pemain keluar. Dari musim lalu tuh belum ada. Seingat gue belum sih.
rumor-rumornya Partey katanya pengen cabut. Karena dia udah mau masuk udah 31 apa umurnya kan. Terus juga dia terlalu fokus makan Indomie Partey. Partey itu suka Indomie loh, sumpah. Iya. Ini fakta ini. Fakta, tsunami faktanya. Ini fakta, fun fact. Fakta ya. Fun fact. Fun fact ini. Ini Partey bagus banget Ki. Kalau nggak cedera ya. Iya, kalau nggak cedera dia one of the Bagus best menurut gua. banget. Wih, Partey. gila Bagus lu. banget. Apa? Bukan cuma ngandelin fisik, otaknya jalan Cakep dia. Iya. Gue pengen bahas biasalah kita tipis-tipis dulu aja ngeliat dari musim kemarin yang udah selesai. Dari lu dulu deh, Wi. Apa Ki? Posisi apa yang kurang gitu dari Arsenal? Yang seharusnya tambah lagi nih, kacau nih, lini ini gitu. Ki posisi apa ya? Wing kiri sama striker aja mungkin gua. Wing kiri striker. Wing kiri striker perlu ditambahin Setuju, Pak. lagi dari kemarin Trossard sama Martinelli ya. Havertz. Oh iya, Havertz sama Martinelli. Nah. Kayaknya belum menunjukkan performa yang bagus ya. Iya. Iya, kayaknya kalau untuk di musim depan masih belum Iya ada sih. perubahan, kayaknya berat. Iya. Kayaknya untuk di posisi 2 pun kayaknya sulit nih. Soalnya mungkin di tim-tim Inggris sekarang juga Berbenah, udah pada bebenah. Iya. Kalau untuk squad dengan yang itu aja, Iya. kayaknya bakal sulit buat Arsenal. Di winger, Wi, lu nggak Di- Saka sama Martinelli doang, maksudnya cadangannya nggak ada gitu. Oh, cadangannya. Kalau ada persaingan gitu, lu ngeliatnya gimana? Kurang juga nggak lini tengah, lini wingernya tuh? Winger ya. Kalau dari winger, ini saran dari gua siapa yang mau masuk ke Arsenal? Enggak, lu ngeliat dulu aja gitu. Kemarin musim lalu wingernya kurang nggak? Kalau Ya, habis untuk- nggak ada lagi gitu. Iya, kalau untuk Saka, maksud gue udah bagus. Saka bagus. Iya, untuk pelapisnya kayaknya belum ada nih. Belum ada Jadi ya? Saka belum ini aja, apa namanya? Nggak ada pesaing. Nggak ada Nyaman pesaing, sendiri. jadi nyaman sendiri. Iya. 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 Harus ada pemain yang lebih top lagi dari Saka. Iya. Jadi Saka jadi biar bisa nggak terlalu nyaman lah. Iya. Kalau ada pelapisnya lagi. Jadi mengeluarkan kemampuan Iya, terbaik ya. iya. Dari lu, Cak? Kayaknya kalau dibilang untuk EPL gitu ya, kedalaman squad yang tentunya harus sangat dalam. Ya. Gue menyoroti harus tambah semua posisi. Setuju lagi gua. Iya nggak sih? Sebagai pendukung Arsenal. Iya nggak sih? Gue setuju. Ya kayak dari posisi kiper ya kan kita tahu si siapa tuh Ed Sheeran bukan Ramsdale. siapa? Ramsdale. Mirip memang. Ya kan udah enggak. Iya, udah nggak bisa. perform. Jadi David Raya top. Iya kita taruh pelapisnya di sana. Terus dari kita geser ke kanan ada Ben White yang udah top-topan Iya. ya kan. Anak sayangan Arteta. Tapi udah ada Tomiyasu sih di sana. Tomiyasu. Cuma cedera ya dia, banyak cedera. Nah, itu juga. injury prone. Masalahnya Tomiyasu itu lebih banyak belakangan lebih banyak cederanya. Kalau Nuno Tavares kan Di loan. kemudian ya tambah lagi satu lah. Tambah satu lagi ya. Kemudian untuk di tengahnya kan Tengah nggak sih yang mengkhawatirkan? ini perform banget. Ketiduran. Oh, enggak. Ini dua center back perform banget. Perform banget. One of the best Yap. di IPL kemarin. Ya, the best duo. Namun iya harus ditaruh dong pelapisnya untuk Iya, mengarungi setuju, musim yang sangat panjang. Jakub Kuyar ya Debutan yang menarik, cuman nggak cukup. cuma untuk musim depan ada Justin Timber ya cuma Ya, Julian. Julian Kalau Timber Justin Bieber. Atau Justin Abner. Atau Justinus Laksana. Iya. Justin Abner tuh cuma main semenit doang lah. Iya, di Cerezo ya. Dia setim sama Kagawa anjing. Kagawa kan orang sini tuh. Kagawa. Kagawa. Gitu. Aslinya gitu. Lanjut sorry. Yang alhamdulillah mungkin sudah bisa bermain. Iya. Dia bisa mengisi kosongan tersebut dan bisa ditaruh juga di wingback dia kan. Wingback bisa, center bisa. Namun untuk posisi kiri nih Wah, iya lagi. ditambahnya mungkin Juga. 20 kali ya. 200 kali ya? Iya, karena Zinchenko Enggak banget sih. Pantes lah Pep ngebuang dia tuh. siapa lagi Iya. Malah Kiwior yang sering ditaruh di kiri. Kiwior Iya. justru dan ya ditambahnya yang
harus top-topan sih untuk back kiri. Harus yang world class ya. Ya. Nah, kemudian di tengah kita punya Partey, Declan Rice. Ada Jorginho, kemudian attackingnya punya Odegaard, Fabio Vieira, Smith Rowe. Dua nama itu sih aman ya untuk starter, cuma cadangannya itu siapa cadangannya itu? Kenapa begitu doang gitu ya? Untuk sekelas Arsenal kudu ditambah. Iya harus itu ya. Kewajiban itu ya. Kenapa Jorginho? Cuma kemarin mungkin gara-gara si Partey cedera kali ya. Iya kan. Partey cedera dan Arteta nyari pemain yang sejenis. Iya. Kan kalau bisa bilang Partey sama Jorginho tuh mirip lah gaya mainnya, posisinya dan lain sebagainya mirip. Jelas lebih cerdas Partey ya. Menurut lu Partey ya? Gue juga Partey sih. Iya, dan untuk di pos lain jelas-jelas juga sangat kurang. Iya. Di depan Gabriel Jesus itu pemain kemana? Nggak tahu kemana. Pusing juga kita ngurusinnya. Nih Bukayo Saka sih. Dia pas underperform gara-gara habis cedera ya? Dia tuh injury prone juga dia. Iya. Baru main bagus nih. Bagus. 3-4 pertandingan cedera. Terus balik lagi nggak bagus. Bagus ya. Awalnya bagus cuma sayang banget Gabriel Jesus. Saka gimana, Cak? Pesaingnya nggak ada, Cak? Iya bener ya, pesaing nggak ada kan? Nggak ada. Reece Nelson nggak bisa dibilang pesaing lah itu. Trossard bisa ditaruh kanan, cuma Trossard bisa kanan kiri. Martinelli. Iya, cuman Martinelli-nya. Kalau dua-duanya lagi off kan, masa Trossard ngebelah diri jadi dua. Tambahin lah itu dan ya jelas di posisi depan tambah 1-2 pemain lagi sih. 1-2 pemain ya. Menurut gua malah 3 lagi. 3 atau 4 anjing depan. Di depan. Kan Ki. Lini belakangnya ntar gimana? Habis ya? Iya. Nggak beli pemain ya ntar ya? Si banyak duitnya tuh. Iya, Arsenal. Si mau berbagi, mau ngeluarin duit banyak tuh. Kalau mau kayak gitu harus ada yang dijual sih salah satu. Iya, bisa. Martinelli atau siapanya. Siapa tuh yang bisa laku Gabriel tuh Jesus. Martinelli nggak apa-apa sih gue dijual aja. Emang menurut gue ya. Lu lebih. Gue setuju Martinelli dijual. Itu berarti lebih condong ke Smith Rowe. Enggak juga. Udah habis sih, harus ada yang baru lah menurut gua. Iya. Rodrigo. Dari Masnya gimana nih Mas ngelihat Arsenal nih Mas? Apa nih yang kurang nih? Kira-kira lu ngikutin bola ya, tapi ngikutin bola ya, nggak apa-apa Mas. Lini depannya sih Arsenal. Lini depannya ya? Lini depannya mungkin ya. Di mananya tuh Mas? Iya, lini depannya nggak ada strikernya mungkin. Payah ya? Iya. Kreativitasnya di tengah terus. Elklemer gimana? Elklemer kayak Havertz? Kurang sih. Kurang ya emang parah sih dia. Dia parah sih Havertz tuh. Tapi golnya banyak. Dia tuh the next Microsoft close di Jerman. Dia tuh ya positioning aja, waktu tepat aja anjir menurut. Dia tuh nggak main nggak bagus, cuma bisa golin anjir. Kadang-kadang kan bola-bola nemu. Bikin pusing juga ya punya striker kayak begitu ya. Maksud gua postur tinggi. Postur tinggi. Gue tuh bingungnya gini. Dia kan aslinya attacking midfield kan. Iya. Si Kai Havertz. Kemarin awal-awal musim Arteta tuh ngide. Jadi dia itu pengen ditaruh di posisi yang ditinggalin Granit Xhaka. Jadi dia ditaruh sama Declan Rice. Awal-awal. Declan Rice, Granit Xhaka, Odegaard. Berat. Jadi dia modelannya kalau gua nggak salah ya dia pakai 2 AMF, Odegaard sama Kai. Oh gitu. Odegaard jadi Declan Rice di tengah. Iya, ala Jerman sih. Iya. Ala Jerman zaman pakai Musiala sama Wirtz gitu. Cuman ternyata dia udah lupa juga jadi attacking midfield gimana. Bapuk tuh jadinya. Banyak udah biasa nyerang di depan ya. Iya. Banyak bola yang hilang di dia dan jadi peluang buat tim lawan, Cak. Kayak fast break buat lawan gitu. Dia lagi bawa udah kan badannya si tegak tuh ya kan, si kuat tuh megang bola, di body dikit kelepas serangan balik, bahaya. Maksudnya ketika dia jadi striker pelan-pelan mulai sembuh lah tuh kekesalan fans Arsenal lah. Cuman menurut gue tetap aja not good enough lah menurut gue. Taruh di IMF cuma Arsenal nggak ada striker yang tajam gitu. Jadinya susah lagi gitu. PR banyak. Banyak banget sih menurut gue kalau bilang PR. Karena Arsenal
ya otomatis menurut gue udah bisa dianggap main tanpa striker anjir. Main tanpa striker benar-benar Gabriel Jesus bapuk, Havertz bukan striker. Apa sih dilaletin nih gue? Kayak buah. Iya, gue kayak pasar Rebo nih mas. Gimana nih mas? Yang kelalet nih anjing, syutingnya emang di pasar induk anjing. Ya gimana lagi? Adanya cuman begini tempat kita. Oke, sekarang gue ngajak rumor-rumor dulu ya, kita bahas rumor. Rumor itu kan ada winger nih yang tadi kita sepakatin harus ditambah tuh kan ada rumornya Johan Bakayoko. Dari mana itu ya lupa gua. Dari PSV. Dari mana? PSV Eindhoven ya? Ah, terus juga ada Nico Williams yang lagi main di Euro, Athletic Bilbao ya? Bilbao. Nah, untuk winger ada 2 nama itu. Menurut kalian gimana? Dari lu dulu, Cak. Bakayoko winger ya? Winger. Gue kurang tahu juga sebenarnya sih kalau Johan Bakayoko. Kalau kata di berita mah winger. Gue juga kurang tahu. Johan Bakayoko gue kurang tahu, namun kalau Nico Williams sangat cocok di sana. Sangat cocok. Iya. Itu bisa mengobrak-abrik. Bisa ngobrak-abrik dan gaya mainnya juga ya asik. Misalnya Saka di kanan, Nico Williams sama di kiri, atau ada Trossard di kiri, dia di kanan. Menurut gue untuk rumor itu jika terjadi, wah juga sih. Wah juga ya. Wah juga. Boleh. Dari Nico lu? Williams. Kalau gue sama lagi. Nico Williams gue udah. Nico Williams ya. Gaya bermainnya tuh mirip-mirip Saka banget. Mirip Saka ya. Nusuk-nusuknya. Keping doang. Iya. Gitu-gitu hal-hal yang simpel banget. Iya. Enak juga dilihat dengan punya wing kayak gitu. Iya. Ya kan nggak terlalu berlibet-libet kelamaan megang bola. Kayak siapa tuh? Mungkin Inisial A di klub MU. Enggak, bukan. Oh, bukan. Ya, mungkin NY. Siapa tuh? Dari benua lain. Neymar. Oh Neymar. NY tuh Neymar. NY kayak ini tau gak lu? Terduga kasus korupsi pakai inisial gitu anjing. SYL gitu. Gue suka soalnya gue suka tipe pemain yang punya Pasti. skill individu yang di atas rata-rata. Tapi bukan yang kayak Neymar gitu ya. Berlebihan ya. Yang terlalu berlebihan. Iya. Ini maksudnya pemain-pemain yang punya skill individu yang mainnya simple lah. Cuma keping-keping doang, habis itu syuting. Iya. Jelas lah gitu. Robin lo suka Robin ya? Robin gue suka. Robin ya. Tapi emang Robin suka. Robin tuh gimana ya? Kalau kita ngeliat di TV kita sepakat lah ya, paham ya pasti. Robin pasti patah kiri nih, Iya. patah kiri nih pasti nih. Patah kiri flashing. Tapi selalu lolos lo dari back lo. Selalu lolos. Gila tuh. Sama kayak Saka tipe bermain Iya. kayak gitu-gitu doang padahal. Iya. Tapi Kayak Siswanto juga. Siswanto. susah ditebak. Iya. Gue juga Julam suka. Jamrun. Gue awalnya sama Grilis gue juga suka. Grilis. Pas demen. Iya. Bermainnya kan gitu-gitu Iya. juga tuh. Keping-keping. Tapi sekarang lu gak demen lagi? Enggak, kurang sekarang. Kurang lu ya? Kurang tajam. Gitu-gitu aja. Itu doang. Itu Grilis nggak boleh kayaknya sama si Pep. Jadinya kepingnya muter balik kasih De Bruyne. Keping back sendiri gitu, back kirinya dia di keping. Dari Mas gimana Mas kalau ngelihat aduh katanya Saya nggak tahu nama-nama. nggak tahu nama-nama ini. Nico Williams sama Johan Gak apa-apa Bakayoko. kalau mau ini dari pemain dari Unggaran gak apa-apa. Iya. Iya. Kamu tuh ada Masukin teman-teman aja. zaman sekolah dulu. Gak apa-apa buat. Mas Tono. Iya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada bayangan di Arsenal. Nggak ada bayangan ya. Gak ada. Klubnya emang nggak apa-apa, hancur aja nggak. Udah mulai songong ya Masnya ya. Udah mulai batu ya. Udah dikasih tempat tinggal malah batu ya Masnya ya. Oke. Kan ada lagi rumor striker yang banyak. Kemarin tuh Benjamin Sesko. Cuman dia udah perpanjang kontrak. Nah yang lagi banyak ini rumornya Osimhen sama Gyökeres dari Sporting. Dia tuh orang Swedia, nyetak iya. top skor kalau nggak salah di Liga Portugal deh. Lu ngeliatnya gimana, Wi? Dua inceran Arsenal buat jadi striker. Kalau buat kayaknya Osimhen kayak kalau buat Arsenal kayak kurang nih. Kenapa tuh? Di musim ini gimana ya? Cuma penampilannya ya nggak bagus-bagus amat sih. Nggak Kayak memikat. dia pas 2 tahun lalu pas juara, musim ini cuma 15 gol dari 25 laga. Anjing. Kayaknya kurang Buat mantap ukuran ya buat Osimhen Arsenal. kayak iya, apalagi kekuatan-kekuatan di tim Inggris maksudnya ya dibilang keras-keras lah. Iya. Ya jadi kayaknya kalau untuk Osimhen buat ke Inggris ya
banyak lagi ya buat adaptasinya dia gitu. Jadi pertanyaan baru Jadi ya. pertanyaan baru. Takutnya kalau udah pas itu bermain dengan jelek, ya kurang aja sih. Kurang, Maksudnya kan di Arsenal sekarang juga strikernya nggak ada pelapis lagi yang bagus. Iya. Harus yang bener-bener terbukti Iya, dan harus bisa bener-bener diandalkan top ya. yang udah matang. Iya. Osimhen menurut lu Iya. Ya kalau mau berbahaya. nyari-nyari striker ya paling yang bagus ya kalau mau dari Inggris lagi lah. Inggris Udah lagi. tahu. Iya, Yang udah terbukti lah ya. terbukti. Oke. Lu gimana? Enggak ngelihatnya Patut dicoba ya antara dua pemain ini yang antar dua pemain ini. iya ya kita tahu kalau Gyökeres memang subur kemarin ya, Iya. 29 gol kalau nggak salah daripada Kalau competition ya? 33 laga, tapi Wah, anjing produktif banget. ini dua pemain nih dari luar Inggris Iya, dan dari luar dan Inggris. rada takut juga. Cuma Iya. kalau dari gaya bermain dan posturnya tuh ya Gyökeres tuh asik juga sih, keker patut lagi. dicoba. Dan apa sih kayak ya posisinya kosong gitu kan, striker Ada yang bagus dikit pasti ya, dipakai. gas aja nggak sih Gyökeres? Iya. Gua condong Iya, Gyökeres sih. Gyökeres gas Iya, aja ya. gas aja sih. Menarik ya? Posturnya asik banget sih. Posturnya asik ya. Iya. Ya, Iya. Pak antar Haaland lah gitu kan. Gas saya tuh The next Gyökeres. Haaland ya? Iya. Boleh. Oke, menarik. Tadi kan udah dari daftar inceran. Kalau dari apa namanya? Hayalan Hayalan. kalian. Mas kepikiran siapa Mas? Kalau Arsenal harus datengin siapa nih biar oke? Striker nih Mas. Iya. Serah dah. Tajam. Dari mana ya bebas. Seluruh dunia. Lewandowski oke sebenarnya. Lewandowski ya. Lewandowski. Gak apa-apa. Lewandowski. Bener. Iya, 1-2 musim. Lewandowski senior. Lewandowski oke ya. Lewandowski itu Oke sih. opsi yang menarik ya. Asik. Tapi Matang juga kan. belakangan di Barcelona kan udah mulai turun tuh Lewandowski. Turun. Cuma kita nggak bisa itu ya, pengalaman Pengalaman sih. dan Yang bisa jam di- terbangnya udah cakep banget sih Lewandowski sih udah. Iya, asik tuh kalau dimasukin. Tapi kan dia nggak bisa membawa Polandia juga di Euro ini kan. Dibanding Osimhen mendingan mana Cak? Sama Lewandowski. Osimhen atau Lewandowski? Iya. Kalau untuk jam terbang sih Lewandowski. Lewandowski aja nggak sih udah dilayanin Odegaard tuh Tapi dia cakep. udah tua banget bro. Iya sih. 34 atau 35 gitu. Kalau dari lu, pemain Dari- hayalan? Pemain hayalan gua tadi udah bilang ya dari Inggris aja kalau mau udah ketahuan ininya. Mungkin rumor-rumornya juga mau Alexander Isak kan? Iya. Iya, Gue lebih Newcastle. ke situ sih. Alexander Isak ya. Iya. Alexander Isak tuh maksudnya udah nggak perlu beradaptasi banyak Iya, lah. iya, iya, iya. Ya paling dari pindahan ke tim lagi gitu. Iya, paling IPL ke adaptasinya. IPL lagi, Iya. iya. Cuma paling kenalan-kenalan sama Iya. kan? Iya. Adaptasi Toilet di mana Mas gitu Kalau- doang ya. Iya, kalau Osimhen kan maksudnya kulturnya lagi Iya, pelajari, makanan. Kalau Isak kan maksudnya udah tahu lah. Cakep lagi tuh Isak tuh skillful. Isak Iya. skillful. Dia tinggi tapi ngebut ya, anjir ya. gitu. Isak tuh. Iya, gue lebih suka Alexander Isak sih. Maksudnya dia udah tahu lah tim-tim Inggris kekuatannya kayak gimana. Iya, kalau gue Alexander Isak. Isak Iya. buat di depan tuh. Buat Ya. di depan. Dari lu, Cak? Kalau untuk Arsenal di depan taruh Ivan Toney ya gitu. Ivan Toney. Ivan Toney striker komplit tuh. Itu ada sih masuk inceran sebenarnya. Masuk inceran? Cuman harganya katanya kemahalan. Oh, Ivan Toney pemain Inggris, Pak. Iya sih, itu yang bikin mahal homegrown talentnya itu kan. Homegrown. Ivan Toney gimana lu Ivan ngeliatnya? Toney ya asik gitu untuk Pas di gitu, Cak? depan. Buat Arsenal? Pas banget sih. Dia itu pemain kalau gue bilang jago emang Ivan Jago Toney ya? itu jago. Dan ya komplit lah untuk di Iya. depan udah ada Odegaard di kanan kiri udah cakep. Ivan Toney cocok banget itu di depan Arsenal. Di depan pas ya. Tapi kalau menurut lu mendingan Ivan Toney apa Mbappe, Cak? Lebih bagus mana? Lah saya cuma nanya, Mas. Saya cuma nanya. Iya. Boleh aja dong nanya. Oleh Remeni boleh. Oleh Romeni ya, oleh Romeni. Striker mana sih dia lupa? Main di mana ya? Liga Belanda. Heeh. Oke gitu ya. Boleh. Jadi lu lebih milih Iya, Alexander Isak ya? Enggak dong. Oh enggak ya? Lu lebih milih Ivan Toney dibanding Mbappe ya? Iya. Bukan dia dibanding Mbappe. Nyaut Mbappe iya mau ke aja. Arsenal. Nggak nyimak. Emang langsung dipindah? Jose lu aja baru dibeli Madrid langsung pindah ke Arab, ke Qatar. Emang kenapa kalau misalkan
Mbappe baru dibeli Madrid pindah ke Arsenal. Ngambek ntar dia. Sebenarnya kan itu dibilang sama Arteta. Iya. Jadi pas dari PSG itu si Mbappe itu dibeli kontrak 10 tahun sama Arsenal. Iya. Iya, 5 tahun deh kita pinjemin ke Madrid. Iya, fun fact lagi, fun fact ini. Ini fun fact anjing. Gak semua orang tahu. Dan bilang-bilang. Gak semua orang gua kasih tahu nih. Iya. Kita aja sama kalian yang nonton. Itu dibeli kontrak 10 tahun dari PSG. Terus dipinjemin 5 tahun ke Madrid. Gitu. Oh gitu. Jadi nanti di tahun ke-6 dia balik lagi lah ke Arsenal. Insya Allah. Wah, kaget nih gue baru tahu. Kaget kan? Kalau kaget mukanya gimana, Wi? Aduh, muka kaget ya kan? Mencengangkan soalnya. Ya begitulah kalau orang ngayal kan, boleh aja dong ya kan? Asal gratis kan? Curiga boleh, nuduh jangan, dosa. Kalau nuduh nggak boleh, oke? Kita udah naik kali ya bahasnya. Gue udah malas juga sebenarnya bahas bola gini. Udah kurang suka. Kurang suka ya? Udah kayak apa ya bahas bola tuh? Kita minggu depan bahas kehidupannya. Bahas kehidupan, kita Kita bahas ngobrol-ngobrol. yang lagi hangat kripto juga boleh. Kripto. Gue pengen ini sih sebenarnya kita bikin Koin. video, bukan bikin koin kayak Leslar dong kalau bikin koin. Bikin video kita bacain komen yang selama ini udah masuk. Seru kali ya? Seru kali ya dia? Iya, seru kali ya. Makanya ramai Udah, komen. Makanya Kolom komentar banyakin yang diramaikan. komen. Iya, nanti kita bacain mau hina, mau dukung, mau apa terserah. Head comment. Head comment baca, head comment baca. Dan konten-konten gini juga kalian boleh dong komen kayak Arsenal menurut kalian siapa yang cocok? Nah iya boleh banget iya. tambahin. Jangan pada Pendapat nonton kalian kan? doang lah, komen juga lah ya kan. Ya Komen. kali ya Arteta ngelihat kan. Iya, Arteta ngelihat terus tertarik gitu kan. Yakin jadi scouting kan. Iya, Wah, nggak ada yang orang tahu. Rezeki nggak ada yang tahu Rezeki nih. itu dari mana aja bos? Football knowledge-nya nih 100 Iya, nih. 100 nih, udah bukan zero ya. Mungkin pemain-pemain dari mana kan, dari benua mana kan, Iya. bener di pojok banget yang nggak tahu. Iya. Siapa tahu ada di Kutub Utara ada satu bocah lagi dribble bola doang kan sambil menggigil. Kita nggak ada yang tahu loh. Gitu kan gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu. Unos anjing hidungnya siapa? Unos. Kutub Utara ini. Lah kan sepi banget tuh kan. Katanya Kutub Utara tuh area 51 tuh area tempat Amerika pangkalan militer ya kan katanya rumornya. Tiba-tiba di depan markas tentara Amerika ada yang juggling kan bocah. Juggling pakai peluru lagi. Peluru apinya, meriam ya, berat banget. Super anjing manusia super maksudnya. Itu bukan direkrut Arsenal Kan ini. direkrut siapa itu? US Navy gitu. US Navy ya itu ya. Tentara Amerika itu yang rekrut. Oke kalau gitu ya pokoknya jangan lupa lah komen-komen ramaikan karena Euro ini lagi apek banget nih yang nonton nih. Tambah lagi lah yang nonton, semangat nontonnya semangat. Terus juga kalau bisa pesen-pesen lah sama mas yang megang YouTube, tolonglah masukin lagi kita ke FYP YouTube. Itu udah berapa lama nih nggak masuk FYP YouTube ya kan? Dan kita juga ada di platform lain loh. kalau Ada. Kalian tahu Lebih kita seru. main games juga. Main games di TikTok, di Instagram, Mampir-mampir lah. iya, di LinkedIn. Ya udah kita juga. Hah? Profil dong. masing-masing satu aja. Iya, belum ada. Enggak dong, di Pinterest Di kali Pinterest. Bagus ini. OnlyFans. Isinya maca makan gado-gado. Video eksklusif maca makan gado-gado. Lah OnlyFans kan boleh jual apa aja. Oh, iya, Seru. iya. Ya udahlah kalau gitu kita tutup aja ya. Oke. Oke, teman-teman sampai berjumpa lagi di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak renta.